Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi, dalam doa pagi. Hari ini Kamis 25 Mei 2023. Hari ini tema kita adalah berkarya dalam kerapuhan. Adapun yang menjadi dasar pembelajaran firman kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan yang ke-22. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-20. Sisanya untuk Bapak dan Ibu Saudara bisa membacanya selengkapnya setelah ini ya. Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Bapak Ibu, Saudara sekalian, masih ingat kisah Alkitab ketika kita masih sekolah minggu? Kisah mengenai Daud. Yang paling terkenal dari kisah Daud adalah ketika dia melawan Goliat. Nah, kisah tentang Daud melawan Goliat ini adalah salah satu cerita yang sangat menakjubkan dan salah satu kisah favorit saya ketika sekolah minggu. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Daud itu digambarkan sebagai seorang anak kecil yang rapuh dengan membawa katapel. Dia bisa mengalahkan Goliat yang digambarkan bagai raksasa dan alat-alat perang yang canggih. Tingginya kurang lebih sekitar 3 meter. Nah, pengalaman ini menjadi latar pemazmur untuk menaikkan pujian di dalam Mazmur 33. Bagi Daud, keselamatan bukan hanya diberikan Tuhan sebagai penolong dan perisai. Seorang raja selamat bukan karena kekuasaan yang ia miliki atas ribuan tentara. Seorang pahlawan menang bukan karena kekuatannya ataupun kuda yang saat itu menjadi alat perang tercanggih di dunia. Semua itu terbukti kala Daud bisa mengalahkan Goliat dengan alat yang masih jauh kalah canggih dari yang dimiliki oleh Goliat. Selain itu juga kondisi fisik yang kalah jauh lebih kecil daripada Goliat. Kecil biasanya seringkali digambarkan dengan lemah ya. Dan selain itu juga jumlah tentara Israel yang kalah besar dari Filistin. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi bagian dari manusia? Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari Daud. Meskipun dia rapuh karena kalah fisik dan kalah canggih dari Goliat, tetapi ia tetap berani menghadapi Goliat. Dia memiliki pengalaman bagaimana dia melawan penyerang-penyerang hewan ternak yang saat itu sedang digembalakan oleh Daud. Ini menjadi juga sebuah kekuatan bagi Daud untuk memiliki keberanian yang lebih lagi. Daud tidak menunggu situasi berubah, tetapi dia terus melakukan bagiannya. Dia terus berkarya. Dia terus mengasah dirinya. Dia tidak mengasihi dirinya dan tidak menjadikan kerapuhannya sebagai alasan meminta pengasihan dan pengertian orang lain. Selain itu, terjadi karena imannya bahwa Allah adalah penolong dan perisai baginya. Nah, kita bisa belajar juga. Mari kita belajar untuk tidak menjadi seorang yang pasif. Tapi baiklah kita masing-masing melakukan bagian kita. Meskipun dalam keadaan kelemahan kita, meskipun di dalam keadaan kerapuhan kita, marilah kita terus bekerja, berkarya di dalam keadaan kita yang terbatas. Dan marilah kita bersama-sama untuk mengandalkan hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewati segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sudahkah kita menanti pertolongan Tuhan dengan keberanian menghadapi Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus akan menuntun kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah belajar dari teladan Daud. Dari fisiknya yang kecil, dari kekuatannya yang tidak lebih besar daripada Goliat, seringkali Daud diremehkan.
Dan kami percaya kami pun bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat lagi. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mau diproses dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami tetap melakukan bagian kami. Dan sembari kami juga menanti pertolongan daripadamu Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami semua untuk kami mau berproses dalam setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing. Di dalam pergumulan kami, dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, maupun di dalam pergumulan dalam pelayanan kami. Tuhan, sertai kami dan tolonglah kami untuk kami mau melakukan bagian kami, bukan menjadi seorang yang pasrah tanpa melakukan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah hikmat dan kekuatan daripadamu saja yang menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh diberkati dan kita dikuatkan lagi, lebih lagi menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan dengan taat dan setia bagian kita masing-masing. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.